Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Halo Sobat PSKD, kembali lagi bersama saya Regita Cahyani Yasmin, peneliti dari Pusat Studi Kota dan Daerah. PSKD adalah lembaga riset yang berdiri sejak tahun 2005 dan berfokus pada isu-isu strategis pembangunan, dimulai dari infrastruktur transportasi, tata ruang, lingkungan hidup, arsitektur, sampai pembangunan kewilayahan. Intinya, kami hadir untuk memberikan analisis berbasis data dan rekomendasi kebijakan yang bisa dipakai oleh pemerintah daerah maupun masyarakat umum. Lewat podcast ini, PSKD ingin menghadirkan obrolan yang santai tapi substansial soal kota, desa, dinamika pembangunan, dan peluang masa depan wilayah yang ada di Indonesia. Di episode kali ini, PSKD Podcast akan mengangkat tema tentang sampah Nataru, masalah musiman atau kegagalan dalam perencanaan. Sebuah refleksi tentang fenomena akhir tahun yang hampir selalu kita alami bersama. Saat ini saya sudah bersama narasumber kita, yaitu Bang Dika Lukmana Saputra, SPWK. Selamat siang, Bang Dika. Halo, selamat siang Regita. Terima kasih sudah hadir. Boleh nih, Bang, disapa dulu Sobat PSKD-nya. Kalau Sobat PSKD, salam kenal sebelumnya. Saya Dika dengan latar belakang keilmuan perencanaan wilayah dan kota. Baik, Bang Dika, terima kasih sudah meluangkan waktu dan bergabung di PSKD Podcast pada siang hari ini. Oke, mari kita langsung buka aja ya, Bang. Setiap Natal dan Tahun Baru, kita selalu disuguhkan narasi yang sama. Persoalan sampah yang menumpuk, TPA penuh, pantai, dan ruang publik yang tercemar. Lalu semua kembali normal beberapa minggu setelah liburan usai. Masalahnya, pola ini tidak terjadi satu atau dua kali, melainkan berulang setiap tahunnya. Jika sesuatu terus berulang dan dampaknya bisa diprediksi, apakah masih pantas disebut sebagai masalah musiman? Atau jangan-jangan lonjakan sampah Nataru justru menjadi bukti bahwa sistem perencanaan kota, pariwisata, dan pengelolaan lingkungan kita sejak awal memang tidak dirancang untuk menghadapi realitas pergerakan manusia yang masif. Di episode podcast PSKD Podcast kali ini, kita akan membahas sampah Nataru secara lebih kritis, bukan sebagai gangguan sih sementara, tetapi sebagai indikator kegagalan perencanaan yang terus direproduksi dari tahun ke tahun. Lonjakan sampah saat Nataru sering dianggap sebagai konsekuensi wajar dari liburan. Namun, dalam perencanaan wilayah dan kota, sesuatu yang berulang, berpola, dan dapat diprediksi seharusnya dapat diantisipasi dalam desain sistem. Ketika setiap tahun kita menghadapi masalah yang sama, itu menunjukkan bahwa yang gagal bukan masyarakatnya, tetapi sistem perencanaannya. Sampah Nataru bukan kejutan, melainkan kegagalan yang diberikan berulang-ulang. Menurut Bang Dika, dari banyaknya pihak yang mengatakan lonjakan sampah Nataru itu wajar, dari sudut pandang perencanaan, di mana letak kekeliruannya ya, Bang? Oke, baik. Terima kasih Regita sebelumnya. Kalau menurut saya, hal pertama, lonjakan peningkatan timbulan sampah ketika Nataru itu adalah sebuah hal yang wajar. Karena memang ketika sedang libur Nataru, tentu adanya peningkatan wisatawan, peningkatan perpindahan orang, dan juga jumlah aktivitas orang bersamaan. Sehingga timbulan sampah yang meningkat itu adalah hal yang wajar. Namun menjadi tidak wajar adalah ketika timbulan sampah tersebut tidak dikelola dengan baik, bahkan tidak direncana dengan baik. Sehingga apabila pewajaran dengan tidak mengelola sampah itu dengan baik, itu adalah sebuah hal yang salah. Dan itu juga menjadi indikasi bahwa sebenarnya belum adanya sistem dan juga perencanaan jangka panjang dalam pengelolaan sampah tersebut. Baik, berarti kalau responnya selalu darurat dan tambal sulam ya Bang ya. Berarti itu menunjukkan absennya perencanaan dalam waktu yang sangat panjang berarti ya Bang ya. Atau Betul, ada kurang lebih tanggapan begitu. lain Bang? Ya, itu tepat yang tadi Regita sampaikan ya, bahwasannya memang sebenarnya timbulan sampahnya wajar, namun
eh, apabila tidak dikelola dengan baik itu yang memang jadi tidak wajar dan jadi indikasi bahwasannya memang apabila selalu disikapinya secara darurat itu menjadi indikasi bahwa belum hadirnya perencanaan yang jangka panjang. Oke, kan tadi Abang sudah memberikan tentang isu sampah ya Bang ya. Kalau menurut Abang sendiri nih Bang, jika isu sampah yang sering dibebankan pada perilaku masyarakat, apakah itu adil Bang bagi masyarakat? Tentu itu tidak adil ya Regita, karena memang seperti kita ketahui bahwasannya perilaku masyarakat itu adalah sebuah output atau produk dari sistem yang ada. Jadi ketika kita memiliki sistem yang baik, khususnya pada pengelolaan sampah, pemilahan sampah, tentu perilaku masyarakat juga akan menyesuaikan dan juga mendukung dalam pengelolaan sampah yang baik. Namun apabila tidak ada perencanaan sampah, regulasinya, sistematika dalam pengelolaan sampahnya tersebut, itu juga menjadi dorongan atau latar belakang perilaku masyarakat yang mungkin juga berdampak pada timbulan sampah atau pengelolaan sampah yang kurang baik. Jadi menurut saya itu tidak adil apabila dititik bebankan kepada perilaku masyarakat. Oke, baik Bang Dika. Tadi Bang Dika sempat menyinggung tentang perencana persampahan. Kalau menurut Bang Dika sendiri, bagaimana itu Bang perencanaan persampahan yang baik dan benar atau ada solusi di balik perencanaan persampahan tersebut? Baik, Regita, tentu sebelumnya Regita juga sudah menyampaikan ya bahwasannya memang Nataru ini adalah fenomena yang terjadi tahunan. Jadi memang dari pihak pemerintah, pengelola kawasan, dan yang lainnya tahu bahwasannya memang akan ada fenomena ini sehingga dari hal tersebut, dari segi perencanaan kita bisa mengetahui dari data-data wisatawan yang datang ketika Nataru kita bisa memproyeksikan pada tahun ini atau tahun depan itu jumlah wisatawan yang datangnya berapa. Dari situ juga kita bisa memproyeksikan jumlah timbulan sampah yang akan ada ketika libur Nataru. Sehingga dari kedua hal tersebut, kita bisa membuat perencanaan dalam pengelolaan sampah, kita bisa membuat regulasinya juga, sistematikanya juga. Kita juga bisa memastikan sarana dan juga prasarana seperti TPS-nya, armada pengangkutan sampah, hingga berakhir di TPA itu sangat bisa direncanakan dengan baik dengan kita bisa siap dan juga sigap terhadap libur Nataru yang mungkin sedang berjalan pada saat ini. Oke, baik Bang Dika. Jawaban yang sangat bagus sekali ya Bang ya tentang perencanaan persampahan. Lalu kalau dari dampaknya nih Bang, apa sih dampak nyata dari lonjakan sampah Nataru bagi desa dan kawasan wisata yang ada di Indonesia ini Bang? Oke, baik. Tentunya yang sangat disayangkan masyarakat saat ini itu masih menganggap ruang itu sebagai ruang konsumsi, bukan sebagai ruang hidup. Sehingga apabila masih ada stigma atau menyikapinya sebuah ruang itu sebagai sebuah ruang yang konsumsi, di mana akan ada beban ekologis, akan ada pencemaran air, udara, dan juga kerusakan lanskap, di mana dari hal tersebut, dampak terbesarnya itu dampak lingkungan secara berkelanjutan, Regita. Jadi baiknya itu memang harus diperhatikan karena memang dampaknya itu berkelanjutan. Mungkin secara ekonomi bisa dirasakan sesaat, namun untuk memperbaiki lingkungan yang berkelanjutan itu juga menjadi waspada yang perlu kita cermati bersama. Oke, baik Bang. Terima kasih atas jawabannya Bang. Nih, kalau menurut Abang sendiri, kan udah banyak ya Bang ya dalam apa kasus yang ada di Indonesia ini. Mulai dari manfaat ekonominya hanya dinikmatinya juga sesaat. Karena kan pariwisata hanya di saat terjadi di Nataru saja. Terus sementara juga ada dampak lingkungannya yang bersifat jangka panjang dan tanggung jawab itu ditanggung masyarakat lokal. Bagaimana respon Abang jika itu dampak itu ditanggung oleh masyarakat lokal? Padahal itu kan hanya terjadi di Nataru, tapi jangka lingkungannya itu sangat panjang dan itu berdampak bagi masyarakat, Bang. Bagaimana kalau respon Abang? Oke. Baik, terima kasih Regita. Tentunya dalam perencanaan pariwisata kita mengenal 4A Regita. Yang pertama atraksi, Mm. amenitas, aksesibilitas, dan juga ancillary. Di mana empat hal tersebut menjadi pilar-pilar dalam pengembangan pariwisata yang tentu juga pemerintah, pengelola, masyarakat setempat perlu concern terhadap hal itu. Dan
persampahan ini juga termasuk dalam amenitas dan juga ancillary, di mana sebelumnya saya sampaikan ya bahwasannya memang Mm-mm. persampahan itu juga bisa kita rencanakan dan kita kelola dengan baik secara amenitas, baik itu perencanaannya, baik sarana, prasarana, dan juga sistemnya. Dan juga dalam ancillary, kita juga bisa pemerintah dan juga pengelola menerapkan regulasi-regulasi yang mengatur terkait pengelolaan sampah dengan baik untuk bisa sigap akan peningkatan timbulan sampah dan juga menghindari adanya beban ekologis atau kerusakan ekologis lingkungan yang berkelanjutan. Baik Bang Dika. Kalau dari Bang Dika sendiri nih, apa sih yang menjadi hambatan atau permasalahan utama dari masalah sampah selama Nataru ini, Bang? Karena kan seperti yang tadi saya bilang kan, tidak satu atau dua kali, namun dia berpolanya berkali-kali dan itu juga sudah ditangani, namun masih terus terjadi setiap tahunnya. Kalau menurut Bang Dika sendiri bagaimana? Oke, baik. Menurut saya tentu perlu adanya sinergitas antara pemerintah apabila di kawasan pariwisata dengan pengelola kawasannya juga, dan juga tentunya dengan masyarakat sekitar, di mana dengan adanya kolaborasi, sinergitas dari keseluruhan pihak yang ada di kawasan tersebut, dengan perencanaan yang matang, dengan pengelolaan sampah yang baik, dengan regulasi yang baik, tentu kita siap dengan peningkatan timbulan sampah yang ada ketika Nataru, dan juga kita tetap bisa menjaga ekologis lingkungan, serta kita bisa menikmati peningkatan ekonomi untuk masyarakat sekitar. Oke, baik Bang. Terima kasih Bang atas jawabannya. Jawabannya bagus banget loh Bang. Terlanjut, kalau misalnya menurut Abang, kesalahan apa sih yang paling fatal dalam pengolahan sampah Nataru? Baik, tentu dari beberapa studi kasus yang mungkin saya ketahui, yang paling fatal adalah ketika memang pengelola tidak siap akan peningkatan atau timbulan sampah yang terjadi ketika libur Nataru. Baik itu pemilahannya, pengelolaannya, ternyata juga sarana dan juga prasarananya juga tidak memadai untuk bisa menghadapi fenomena libur Nataru ini. Dan ini juga menjadi kesalahan-kesalahan fatal di mana dari beberapa pihak seperti yang saya sebelumnya sebutkan, pemerintah, pengelola dan masyarakat juga kurang bisa menanggulangi, kurang bisa bekerja sama, dan itu ketika ketidakselarasan baik dari pihak, ketidaksiapan dari sisi perencanaan, pengelolaan, sistem dan regulasi itu menjadi sangat-sangat fatal dan tentunya mengakibatkan kerusakan lingkungan yang berkelanjutan. Kesalahannya berarti ada pada pola dan perencanaan yang kurang tepat berarti ya Bang ya. Oke, kalau menurut Abang sendiri, regulasi apa sih Bang yang cocok, yang bisa diterapkan untuk di Indonesia sendiri Bang, sebagai di bagian sistem perencanaan persampahannya Bang? Oke, baik. Tentu terkait regulasi spesifiknya eh, seluruh pihak tentunya karena memang Nataru ini juga eh, spesifik pada kawasan pariwisata itu terjadi sangat peningkatan wisatawan, tentu regulasi yang mengatur pengelola siap untuk bisa eh, adanya peningkatan wisatawan, regulasi yang memastikan sarana prasarananya tersedia dengan baik, ada pihak yang memang mengelolanya dengan baik, lalu juga ada aturan-aturan regulasi yang juga memang mengatur untuk keterjagaannya lingkungan, dan juga ada regulasi yang memang mencangkup atau memayungi sistematika pengelolaan sampah di kawasan-kawasan yang memang rawan timbulan sampah di ketika momen Natal tersebut. Baik, kalau menurut Abang sendiri nih, apa ya langkah pertama yang harus kita cegah agar tidak ada terjadinya penumpukan sampah saat Nataru, Bang? Oke, eh, mungkin seperti yang saya sampaikan sebelumnya ya Regita, bahwasannya memang eh, timbulan sampah Nataru itu bisa kita antisipasi dengan tadi kita bisa mengetahui sebenarnya berapa banyak timbulan sampahnya itu juga dengan proyeksi berapa banyak wisatawan yang akan datang.
Nah, dari hal tersebut, kita juga bisa mempersiapkan sarana dan prasarananya supaya tidak ada timbulan sampah yang menumpuk, serta kita bisa membuat pengelolaannya, pemilahan sampahnya supaya sampah bisa terdistribusi dengan baik, bahkan mungkin juga bisa jadi nilai sisi ekonomis yang baik bila kita bisa mendaur ulangnya dengan tepat dan juga bisa menjadi sisi ekonomis juga untuk masyarakat setempat. Ih, jawabannya sangat bagus sekali ya Bang Dika. Oke, kita lanjut. Berarti jika kita ingin lebih adil dan berkelanjutan ya Bang ya, apa yang seharusnya kita lakukan sebagai seorang planner dan sebagai seorang lulusan alumni perencanaan wilayah dan kota Bang? Baik, tentu dengan kita yang belajar multidisiplin ilmu, kita bisa melakukan identifikasi-identifikasi seperti yang tadi saya sampaikan, dengan kita bisa melihat ternyata dari 3 atau 5 tahun terakhir jumlah eh, wisatawan yang datang pada saat momen Nataru itu 100 atau 1000 orang, atau mungkin di kota tersebut ternyata seperti kota Bandung misalkan, masyarakat Jakarta ke kota Bandung itu ternyata setiap Nataru itu berapa ratus ribu orang. Nah, itu kita identifikasi, lalu kita bisa analisis dari proyeksi di tahun ini, di tahun depan wisatawan atau masyarakat yang datangnya berapa. Lalu dengan hal tersebut kita bisa melakukan analisis terkait timbulan sampahnya juga, dan dari timbulan sampah kita juga bisa mengidentifikasi juga menganalisis terkait sarana prasarana, lalu sistem pengelolaan sampah yang ada itu apakah sudah baik, sudah bisa menanggulangi atau tidak. Lalu juga kita bisa memberikan rekomendasi-rekomendasi yang mana itu menyangkut aspek dari regulasi, dari sistematika, perencanaan, ekonomi, lingkungan, sosial, dan yang lainnya. Jadi memang dari aspek PWK kita bisa banyak memberikan rekomendasi-rekomendasi dari multidisiplin ilmu, dari identifikasi, analisis, dan strategi yang kita buat sehingga kita bisa menghasilkan rekomendasi untuk pengelolaan sampah dan menanggulangi timbulan sampah pada saat momen Nataru. Wah, jawaban yang sangat inspiratif dan sangat ini sekali ya Bang ya, bagus sekali ya Bang jawabannya. Oke, mungkin pertanyaan kita cukup sampai di situ ya Bang ya. Pertama, jawaban Abang sudah sangat membantu nih dari pertanyaan kita sebagai tema kita hari ini yaitu tentang masalah sampah musiman atau kegagalan di dalam perencanaan. Mungkin menurut saya, sampah Nataru bukan sekedar tumpukan limbah pasca liburan. Ia adalah cermin bagaimana kita merencanakan ruang, mengelola pergerakan manusia, dan mengidentifikasikan tanggung jawab negara terhadap lingkungan. Liburan bukan masalah, yang bermasalah adalah ketika kegagalan perencanaan terus dibiarkan dan dinormalisasikan setiap tahunnya. Cukup sekian PSKD Podcast pada siang hari ini. Terima kasih Bang Dika sudah meluangkan waktunya pada siang hari ini. Mungkin saya tutup. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di PSKD Podcast selanjutnya. Bye.